Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamiluddin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan umroh di Makkatul Mukarramah, yang insya Allah ada 6 cara untuk melaksanakan umroh yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Pada tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah, umroh sudah dibuka kembali kepada seluruh muslimin di seluruh penjuru dunia. Umroh kali ini, tahun ini, bahkan mungkin sudah lama dari beberapa tahun sebelumnya, bahwa pelaksanaan umroh dari masa ke masa itu semakin mudah dan bisa dilakukan secara mandiri. Bisa dilakukan secara mandiri maksudnya Bapak Ibu sekalian bisa melakukan umroh dengan langsung dan apa namanya bisa dilakukan kapan saja gitu. Kalau tahun-tahun dulu gitu, kadang kita pengen umroh uh, masih ingin ngurusin visa dan seterusnya gitu. Hal-hal semacam itu saat ini sudah dipermudah. Kemudian yang selanjutnya adalah biayanya terjangkau. Biayanya terjangkau, saya sebut terjangkau karena tergantung dari tanggal, tergantung dari pemilihan tempat, itu biayanya bervariasi sekali. Hari ini saya mencoba mencari tiket dari UK ke Saudi Arabia, kemudian balik lagi ke UK, itu tiketnya ada yang 170-an pound. Ada, taruhlah tiketnya 200-an pound, berarti kan sekitar 3,9 juta ya. Ya, anggaplah 4 juta. 4 juta biaya PP satu orang, itu menurut saya sangat murah. Sangat murah, dan ya kelemahan dari kemurahan tiket ini, dia harus transit di di negara tertentu gitu ya, yang itu membutuhkan visa gitu. Jadi kalau bikin visa di negara tersebut, sekaligus kalau misalnya mau dibuat liburan sekalian gitu, itu juga menarik gitu. Jadi ngebuat visa di negara tersebut, ya udah liburan sekalian, kemudian habis itu umroh, kemudian balik lagi ke UK. Nah, ini sebenarnya cuma penggambaran betapa biaya saat ini sangat bervariasi, tergantung dari pemilihan tempat, pemilihan tanggal, pemilihan maskapai, dan itu bisa kita pilih sendiri. Berikutnya adalah, nah, ini slide yang sangat penting karena inti pelaksanaan ibadahnya ada dalam slide ini. Slide ini berisi tentang ringkasan amalan umroh yang terdiri dari 5 bagian. Bagian yang pertama adalah niat masuk ihram, yang kedua ihram dari miqat, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima cukur rambut. Yang berwarna hitam 1, 3, dan 4 itu adalah rukun umroh. Jika ditinggalkan maka umrohnya tidak sah. Adapun yang kedua dan kelima itu adalah wajib umroh. Jika ditinggalkan, maka harus membayar denda dengan menyembelih seekor kambing yang dilaksanakan di kota Mekah. Penyembelihannya dilaksanakan di kota Mekah, gitu. Nah, ringkasan amalan umroh ini saya rasa semua kita insya Allah mampu melaksanakan dengan mudah, insya Allah. Tinggal masalahnya teknisnya gimana cara kita pergi ke sana, itu yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di proses kelima, di proses yang tadi, yang apa namanya, ketika kita meninggalkan wajib wajib umroh yang kedua dan kelima ini, maka itu kan harus membayar kambing.
harus menyembelih seekor kambing. Dan ternyata di beberapa tahun terakhir sudah ada platform namanya Adahi. Saya sudah menggunakan platform ini dan keren banget, bagus banget. Jadi kita memesan kambing, misalnya kita apa namanya meninggalkan karena satu dan lain hal meninggalkan wajib umroh, maka kita harus menyembelih kambing, maka menggunakan platform ini. Platform ini sederhana, kita beli kambing, kemudian kita bayar, kemudian kita tinggal mantau apakah kambing kita udah disembelih atau tidak gitu. Jadi dipantau dalam platform itu, dan platform ini resmi diakui oleh pemerintah Arab Saudi, dan insya Allah banyak kaum muslimin yang menggunakan platform ini. Insya Allah ini resmi dan sudah apa namanya sudah masyhur kali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya pasti tahu terkait dengan keutamaan umroh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Antara umroh yang satu dengan umroh lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya adalah ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan keutamaan umroh dan haji ini serta apa namanya detail pelaksanaannya, saya rasa pengetahuan tersebut sudah banyak diperoleh di berbagai majelis ilmu, dan bisa Bapak Ibu perdalam, lebih dalam, terus menerus lebih dalam gitu. Kemudian yang selanjutnya, hal teknis lain yang ingin saya jelaskan adalah, nah ini inti dari bukan intinya, apa namanya, ini inti teknisnya ya. Inti teknisnya bagaimana kita apa namanya umroh ke Mekah dengan berbagai cara ini. Jadi di sini ada 6 cara. Cara yang pertama itu adalah menggunakan aplikasi. Ini juga resmi aplikasinya, bagus banget secara apa namanya ya, secara tahapan gitu. Namanya Nusuk, nusuk.sa. Bapak Ibu nanti bisa masuk ke apa namanya ke website gitu ya. Ketik aja nusuk.sa. Di situ bikin account, kemudian setelah bikin account pilih mau umroh, kemudian isi data, kemudian pilih tanggal yang diinginkan umrohnya kapan, kemudian udah setelah itu bayar, selesai itu. Habis itu Bapak Ibu akan mendapatkan tiket, akan mendapatkan visa, otomatis tuh. Ya bukan otomatis maksudnya langsung jadi gitu. Jadi nanti ada proses, tapi enak banget, tinggal ngisi data, bayar, dapetin tiket sama visanya. Hal-hal yang ingin saya sampaikan dalam proses yang tahapan nomor 1 ini, karena saya punya pengalaman di sini dan pengalaman ini ada sebuah kesalahan yang saya tidak pengen terulang ke Bapak Ibu, adalah dalam penggunaan nusuk, itu data antara paspor dan isian di nusuk itu harus sama. Harus sama. Karena di nusuk itu misalnya kadang diminta kakek, diminta nenek, diminta apa namanya pilihan kata-kata yang apa namanya nama 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 ayah itu diminta. Padahal sebenarnya di kita di Indonesia itu nama kita itu adalah nama kita sendiri gitu. Seharusnya kan nama itu yang pertama nama kita, kedua nama apa namanya nama ayah, kemudian yang ketiga nama kakek gitu misalnya. Nah, di nusuk itu isiannya ada 3 kolom. Jadi Bapak Ibu kalau ngisi nanti yang pertama ya isian kata kita yang pertama itu. Misalnya Muhammad Kamiluddin Misdin. Jadi
Muhammad yang di pertama, Kamiluddin itu bukan ayah saya gitu. Kamiluddin itu nama saya, cuman dia berada di di suku kata kedua. Jadi tulis saja dia di suku kata ketiga, yang ketiga itu Misdin gitu. Nah, di penulisan ini nih penting karena ketika kita nulisnya berbeda gitu. Saya ditanya di nusuk itu, nama ayah kamu siapa? Saya tulis Misdin gitu. Itu menjadi suku kedua. Akhirnya ketika di tiket itu munculnya Muhammad Misdin Kamiluddin. Nah, itu jadi permasalahan sendiri nanti ketika check-in, ketika name tag-nya keluar gitu, itu jadi permasalahan sendiri. Jadi menurut saya di data paspor ini biar biar kita juga nggak terlalu lama lah berada di apa namanya di saat saat check-in tiket, saat di imigrasi. Walaupun pada akhirnya kita lolos-lolos juga, cuman biar nggak lama, data itu dipastikan sama. Yang kedua, ya sama sih sebenarnya. Yang kedua nih khususnya terkait dengan kewarganegaraan, karena ada beberapa isian yang kadangkala otomatis atau kalau dia isiannya bisa harus milih gitu, dicek lagi takut salah milih. Misalnya kewarganegaraannya tiba-tiba jadi Malaysia gitu. Nah, itu juga jadi apa namanya? Jadi hal yang jadinya tidak sama dengan paspor kita. Walaupun itu data minor, dan insya Allah tidak jadi masalah, cuman sebisa mungkin hal semacam itu kita hindari. Kemudian kita membaca dengan detail secara teliti informasi yang diberikan. Contohnya kapan tanggal berangkat, gitu. Jadi misalnya berangkatnya tanggal jam 12.05 gitu. 12.05-nya itu di siang hari apa di malam hari? Karena eh, ya khawatir salah saja, pesawatnya udah berangkat, ternyata kita baru berangkat dari rumah gitu. Pesawatnya udah take off, ternyata kita berangkat dari rumah. Ini yang pertama. Yang pertama ini ya otomatis harganya lebih mahal ya, karena dia menggunakan travel sendiri. Jadi yang pertama ini yang melalui aplikasi Nusuk ini ada travelnya sendiri dia. Jadi hotel apa segala macam udah dipesenin. Jadi dia ada travel, ada hotelnya, kemudian ada bisnya nanti dari Jeddah ke Mekahnya juga sudah ada yang ngurus gitu. Nah, ini kalau kita menggunakan yang pertama ini. Kemudian yang kedua ini adalah personal visit ya. Jadi kalau personal visit visa ini saya rasa di antara kita jarang ada yang menggunakan. Jadi ibaratnya ini adalah eh, apa namanya visa visa kunjungan ya eh, bagi kita yang ingin melakukan kunjungan atas undangan dari teman kita yang ada di Saudi. Saya rasa kalau ini eh, kita tutup aja lah ya peluangnya gitu. Nah, yang ketiga ini yang menarik. Yang ketiga ini menarik karena Bapak Ibu semua bisa memesan tiket, cari tiket yang termurah dan nanti menggunakan visa on arrival ketika di Arab Saudi. Jadi ya ini pilihan yang menurut saya mantap lah ya kalau Bapak Ibu memilih dengan menggunakan visa on arrival. Namun visa on arrival memang masih ada beberapa batasan terkait dengan asal negaranya. Nah, kalau Bapak Ibu dari UK itu bisa nih menggunakan visa on arrival. Dari UK baik mahasiswa pokoknya mempunyai BRP ya, itu bisa menggunakan eh, apa namanya visa on arrival. Dan visa on arrival ini saya rasa termasuk yang paling fleksibel. Kenapa kok saya sebut paling fleksibel? Karena Bapak Ibu cuma concern sama tiket aja. Kemudian kalau misalnya penginapan apa segala macam, wah itu gampang banget lah di zaman sekarang ya, gampang banget nggak usah di apa namanya dipikirin yang terlalu berat lah gitu. Karena ada booking.com nanti bisa mesen melalui platform-platform online yang udah ada gitu.
Kemudian yang keempat, elektronik visa. Ini kita lewatin aja. Karena yang saya ingin tekanin sebenarnya 1, 3, dan 6. Kemudian yang kelima, kita bisa umroh juga dengan mengunjungi famili kita. Ini kita lewati juga ya. Karena menurut saya secara prosedur ya panjang juga. Kemudian yang selanjutnya mungkin kita tidak terlalu butuh di yang sini. Cuman Arab Saudi memberikan kesempatan dengan memilih visa ini gitu. Nah, kemudian ini yang menarik, ini yang terakhir, yang keenam nih. Kalau kuliah mau pulang ke Indonesia, kemudian sekalian umroh, ini menggunakan visa yang keenam, yaitu namanya transit visa atau stopover. Nah, di transit visa ini kita semua bisa umroh dan syaratnya menggunakan Saudi Airlines, transit di Arab Saudi, diberikan waktu 3 kali 24 jam, dan saya rasa itu lebih dari cukup untuk melakukan umroh, karena pelaksanaan umroh mungkin dari proses Bapak Ibu semua dari Jeddah, dari Mikot gitu ya. Dari bukan, maaf, Mikotnya berarti kan di atas pesawat ya kalau dari Jeddah. Dari proses Bapak Ibu landing di Jeddah sampai Bapak Ibu selesai melaksanakan umroh, ya insya Allah dalam 5 jam mungkin sudah selesai. Atau dengan semua istirahatnya anggaplah 1 hari. Jadi ada 2 hari yang menjadi fleksibilitas Bapak Ibu untuk berkunjung ke Madinah, ke Rasulullah SAW, atau mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di yang ada di Mekah dan yang ada di Madinah. Itu nanti bisa dipelajari tersendiri itu apa namanya, proses perjalanannya, sudah ada kereta cepat dan seterusnya. Cuman yang keenam ini menurut saya menarik bagi teman-teman yang khususnya berada di luar negeri ya, selesai studi dan pengen sekalian pulang umroh gitu, transit di Arab Saudi, kemudian umroh, kemudian pulang. Dan yang menguntungkan juga Saudi Arabia itu kan, Saudi Airlines itu memberikan bagasi 2 kali 23 kilogram di luar Zam-Zam. Dan ada Zam-Zam gratis nanti 5 liter. 5 liter itu gratis ke masing-masing orang. Dan itu di luar bagasi kita, di luar berat bagasi kita gitu. Jadi kita bisa mendapatkan banyak lah gitu. Maksudnya banyak bagasi gitu ya. Jadi ini bisa dimaksimalkan bagi teman-teman yang sedang studi di luar negeri, pulangnya transit di Arab Saudi untuk umroh, kemudian pulang ke Indonesia. Cuman kan ada peraturan lain. Kalau misalnya ada provider beasiswa, pemberi beasiswa yang mensyaratkan tidak boleh transit gitu, atau tidak boleh transitnya melebihi sekian jam, ya teman-teman harus concern juga di situ. Cuman menurut saya layak, walaupun misalnya tiket kepulangan tidak diganti gitu ya, menurut saya layak untuk apa namanya, eh, melaksanakan umroh ini, karena bagaimanapun juga umroh ini kadangkala kalau kita tidak menyengaja dan kita tidak push diri kita untuk melakukan gitu, itu kadangkala eh, tidak mendapatkan nikmat lagi untuk diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi setiap kesempatan yang ada kita maksimalkan gitu. Tapi ini pendapat pribadi saya ya. Jadi teman-teman bisa apa namanya, bisa diputuskan sendirilah sesuai dengan pendapatnya masing-masing gitu. Ini salah satu alternatif aja untuk teman-teman yang selesai melaksanakan studi di luar negeri, transit di Arab Saudi. Nah, ada 2 persiapan yang menurut saya ini perlu kita miliki dalam pelaksanaan umroh. Yang pertama itu adalah persiapan ilmu. Persiapan ilmu itu 100% harus kita siapin. Oh, nanti di sana ada mutawif gitu misalnya. Ada pembimbing umroh gitu. Misalnya yang pakai nusuk ada pembimbing umroh gitu.
pada akhirnya kita tetap harus memiliki ilmu dengan matang. Karena setiap orang yang melakukan tawaf itu kondisi hatinya berbeda-beda tergantung dari kematangan ilmu yang dimiliki. Bisa jadi kalau ilmunya nggak apa namanya nggak nggak maksimal gitu, cara tawafnya salah gitu-gitu, ya sayang saja gitu. Kita udah menyengaja hadir untuk melaksanakan umroh, persiapan manasiknya, persiapan ilmunya untuk pelaksanaan umrohnya dimaksimalkan. Yang kedua itu adalah persiapan teknis. Ini saya juga apa namanya berharap bisa 100% juga. Karena persiapan teknis, persiapan ilmunya udah matang banget nih. Tapi persiapan teknisnya minim, kok itu bisa bisa mengganggu juga. Contoh. Kita sebenarnya setiap pagi gitu misalnya sebelum subuh itu terbiasa ke toilet. Kebiasa ke kamar mandi, ternyata kita sampai di Jeddah, Bapak Ibu nyampe di Jeddah gitu, yang ingin umroh itu jam 1 dini hari, kemudian langsung berangkat ke Mekah dan pengennya langsung umroh gitu. Nah ini yang saya sebut dengan persiapan teknisnya kurang. Ketika nyampe di Mekah langsung pengen umroh nih, dilaksanakan sebelum subuh, ternyata baru 2 putaran tawaf, pengen ke kamar mandi. Itu pengen ke kamar mandi itu butuh waktu sekitar 30 menit, bahkan lebih mungkin. Untuk bangunan Masjidil Haram yang sekarang yang semakin besar gitu ya, dan jumlah orangnya makin banyak, mungkin lebih dari 30 menit. Dan tidak mengetahui posisi strategisnya toilet yang mana dan seterusnya itu juga memperlama waktu kita. Ada strategi-strateginya yang Bapak Ibu bisa cari di YouTube, Bapak Ibu bisa survei dulu sebelum pelaksanaan gitu ya. Oh, toiletnya di sini nih. Atau misalnya naruh sandal sebelum tawaf, salah naruh tempat aja, itu kan eh, tempat naruh sandalnya kan mirip-mirip tuh. Jadi kalau tidak difoto, tidak diingat nomornya berapa, itu juga bisa menyusahkan kita. Banyak sekali persiapan teknis ini, tapi saya tidak ingin membahasnya di kesempatan kali ini. Oke, kemudian persiapan-persiapan yang lain, ya seperti misalnya apa namanya uang yang harus disiapin. Saya rasa di zaman sekarang kebanyakan di Saudi udah bisa gesek ya. Jadi kalaupun dari Indonesia, dari UK itu sudah bisa menggunakan kartu debitnya masing-masing gitu. Eh, Kemudian persiapan fisik saya rasa Bapak Ibu udah tahu semua. Kemudian membawa hal-hal penting ke dalam Masjidil Haram ini juga penting. Yang seperti ini saya pasrahkan ke masing-masing lah ya. Tapi sebisa mungkin kita tidak terlalu banyak membawa apa namanya, membawa kamera kali ya, atau berfoto-foto yang terlalu terlalu berlebihan. Ya. Saya rasa itu dan semoga Allah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita semua untuk melaksanakan umroh dan haji. Amin ya Rabbal 'Alamin. Itu saja penjelasan dari saya dan penjelasan ini tidak pakem ya karena pelaksanaan haji dan umroh ini akan terus bergerak, akan terus update secara informasi, maka informasi yang valid adalah informasi terkini yang resmi dari Arab Saudi dan tentunya apa yang saya jelaskan saat ini eh, dalam penjelasan ini mungkin ada banyak ketidaksempurnaan karena memang pelaksanaan umrah dan haji ini akan terus terus berkembang gitu ya. Maka dari itu dari yang saya jelaskan tadi tentang 6 cara uh, umroh itu tadi itu hanya sebagai trigger aja. Jadi teman-teman bisa mencari sendiri di platform yang sudah ada, apalagi sekarang Arab Saudi banyak merilis beberapa informasi
di berbagai website ya. Silahkan Bapak Ibu bisa perdalam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.